Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya rindu berbagi perspektif tentang satu hal mengenai Yesus disalibkan, apakah itu rencana Allah atau rencana iblis? Bapak Ibu Saudara pasti sudah memperhatikan belakangan ini tema ini sedang ramai diperbincangkan. Maka saya juga rindu memberikan perspektif saya berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari dari data-data Alkitab. Saya rindu berbagi kepada kita semua untuk menambah asana pengetahuan kita dalam iman kekristenan kita. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang sangat penting untuk kita ajukan. Pertanyaan pertama adalah mengapa Yesus harus disalib? Yang kedua, apakah itu atau apakah penyaliban itu merupakan kemenangan iblis atas dia? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah justru penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah sejak semula? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan penggugah bagi kita yang tentu kalau kita bahas ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, penyaliban itu adalah suatu kekalahan. Kelihatannya seperti kekalahan. Kenapa? Karena Yesus yang penuh kuasa yang dimunculkan atau dituliskan, yang disajikan di dalam Alkitab, kitab-kitab Injil itu. Kita pelajari, kita baca, dia penuh kuasa, dia bisa membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi tiba-tiba tidak berdaya, jadi gantung di atas kayu salib. Namun di balik peristiwa itu, peristiwa penyaliban itu, yang kelihatan atau memang sangat tragis, sesungguhnya ada rencana besar Allah yang sudah disusun sejak zaman dahulu kala atau sejak zaman purbakala. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa poin penting di dalam hal ini, dalam topik ini yang berkaitan dengan penyaliban ini. Poin pertama yang saya mau garis bawahi adalah kematian Yesus itu bukanlah kecelakaan, sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja. Dan itu bukan hasil kejahatan manusia semata. Nah, ini yang penting. Menurut saya, penyaliban Yesus itu atau kematian Yesus itu adalah bagian dari rencana kekal Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-23, dituliskan begini. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Dalam ayat ini kita dapat menggarisbawahi bahwa dia, yaitu Yesus, diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Di situ ada maksud dan rencana Allah. Jadi memang kematian Yesus itu ada di dalam maksud dan rencana Allah. Dan disalibkan dan kamu bunuh. Ya, disalibkan dan dibunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kita lihat ada dua poin di dalam ayat ini. Bahwa kematian Yesus itu memang maksud dan rencana Allah. Tetapi ada peran orang-orang di dalamnya yang membunuh dan menyalibkan. Artinya, meski manusia dan iblis berperan di dalam penyaliban itu, namun kita harus menggarisbawahi bahwa semuanya itu berjalan di bawah kendali Allah sendiri. Semuanya terjadi di bawah kedaulatan Allah. Itu yang pertama, yang saya garis bawahi bahwa Yesus itu, kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan kecelakaan, tetapi rencana Allah sejak semula. Bagian yang kedua, kalau kita perhatikan adalah bagaimana catatan-catatan perjanjian lama, nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu yang kita bisa perhatikan secara detail, menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang memang sudah menubuatkan tentang Yesus akan mati, Yesus akan menebus dosa manusia melalui kematian di atas kayu salib. Yang pertama adalah rencana itu sudah nampak sejak zaman perjanjian lama. Sejak awal Allah sudah memberi tanda-tanda dan nubuatan tentang kedatangan sang penyelamat, Mesias, yang akan menderita dan mati bagi dosa manusia. Mari kita lihat beberapa di antaranya, misalnya Kejadian 3 ayat 15,
Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu yang biasa kita sebut di dalam ranah teologi sebagai proto evangelium, Injil yang pertama, janji pertama tentang kedatangan Sang Penebus. Nah, janji itu diberikan setelah manusia jatuh dalam dosa. Pada saat itu Allah berfirman kepada ular, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa arti dari kalimat ini? Ayat ini adalah nubuatan yang pertama tentang kedatangan Yesus. Ia akan mengalahkan iblis, tetapi melalui penderitaan. Tumitnya akan diremukkan. Itu tanda penderitaan. Dan itulah yang dimaknai salib. Penderitaan adalah salib. Penderitaan yang membawa pada kemenangan. Yang kedua, kalau kita perhatikan nubuatan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 22, ini berbicara tentang waktu itu Abraham mau mengorbankan Ishak, korban Ishak. Dan uh, di dalam perikop itu kita menemukan bagaimana Ishak yang akan dikorbankan kemudian digantikan oleh domba pengganti, digantikan oleh domba pengganti. Nah, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, mau mengorbankan Ishak, Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Dalam Kejadian 22 ayat yang ke-8, kalau kita perhatikan, Kejadian 22 ayat yang ke-8, dituliskan begini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Di waktu itu, Abraham mau mempersembahkan Ishak, tetapi di tengah jalan Ishak nanya, kita sudah bawa kayu, bawa api, tapi dombanya mana? Nah, Abraham bilang begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa pengorbanan Abraham mau mengorbankan Ishak anaknya itu menggambarkan bahwa Allah yang kelak akan menyediakan Yesus Kristus sebagai anak domba yang sejati yang mati menggantikan manusia berdosa. Jadi Kejadian 22 itu pengorbanan Ishak itu merupakan gambaran bahwa Yesus akan datang yang akan berkorban sebagai anak domba sejati yang akan menggantikan manusia mati karena dosanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini saja sudah memberikan kita gambaran bahwa memang kedatangan Yesus itu sudah direncanakan oleh Allah. Yang ketiga kita lihat di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Ini berbicara tentang darah Paskah, darah Paskah. Kita baca Keluaran pasal 12 ini, kita akan menemukan bahwa pada malam ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mereka diberikan perintah oleh Tuhan melalui Musa supaya mereka menyembelih anak domba dan mengambil darahnya dan mengoleskan darah domba itu di pintu rumah mereka. Nah, pada waktu itu, pada waktu setelah mereka mengoleskan darah di pintu rumah mereka, malaikat maut yang melewati rumah dan melihat tanda darah yang dioleskan di pintu itu akan mengetahui bahwa itu adalah rumah orang Israel, supaya anak-anak sulung mereka selamat, anak-anak sulung mereka tidak dibinasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari situ kita melihat ada satu hal yang saya perlu garis bawahi di situ tentang darah. Darah itu menjadi lambang keselamatan. Darah itu adalah lambang keselamatan. Sehingga Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, Paulus pernah menuliskan begini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi kalau kita hubungkan Bapak Ibu Saudara Keluaran pasal 12 itu dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini, maka darah domba Paskah di dalam Perjanjian Lama itu merujuk kepada darah domba Paskah yang disampaikan oleh Paulus di dalam konteks ini. Dan itu merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah anak domba Paskah yang darahnya menyelamatkan kita dari kematian secara rohani, yang menyelamatkan kita dari maut. Berikutnya dari Mazmur 22. Dalam Mazmur 22 ini ada beberapa catatan yang merupakan nubuatan yang sangat tepat tentang penyaliban.
nubuatan yang sangat tepat tentang penyaliban. Di ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Daud itu sudah menuliskan Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan kesamaan kata-kata dan peristiwa yang terjadi di salib. Misalnya di dalam Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli lama sabachthani. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 ayat 2 itu digenapi di dalam, misalnya di dalam Matius 27 ayat 46. Yang merupakan kata-kata Yesus sendiri ketika dia disalib dan dia mengucapkan itu. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-17. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mazmur 22 ayat 17. Itu persis menggambarkan penyaliban. Padahal cara mati seperti itu belum dikenal, belum ada di zamannya Daud. Oke, selanjutnya Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat 19-nya. Dan memang itulah yang terjadi yang dilakukan oleh tentara Romawi di bawah salib. Ada catatannya di dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini membuktikan bahwa Allah sudah merencanakan salib jauh sebelumnya. Salib itu direncanakan oleh Allah. Ya kita lanjut ya. Ini masih catatan dalam perjanjian lama. Yesaya 53 misalnya. Yesaya 53 itu berbicara tentang hamba yang menderita. Nubuatan yang paling jelas tentang penderitaan Yesus itu ada di dalam Yesaya 53 ini. Misalnya di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima, kita perhatikan sama-sama. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sangat jelas bahwa ayat ini digenapi oleh penyaliban Yesus karena ketika Yesus disalib, maka dia tertikam. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Karena memang itulah yang dipersiapkan oleh Allah dengan jalan kematian Yesus di atas kayu salib. Penderitaannya di atas kayu salib itu yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya kita bisa lihat dari ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sangat jelas bahwa dari malam Yesus ditangkap itu dia sudah dianiaya, cambuk, mahkotai duri. Dia seperti anak domba yang tidak membuka mulutnya ketika ditanya bahwa apakah benar engkau adalah Mesias, apakah benar engkau adalah raja orang Yahudi. Dia tidak membuka mulutnya sekali. Dia tidak menjelaskan tentang siapa dirinya sampai akhirnya dia disalibkan dan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa nubuatan Yesaya itu merujuk kepada penyaliban Yesus. Selanjutnya kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Kuburnya ada di antara orang-orang fasik. Yesus mati dikuburkan sama seperti orang-orang yang mati yang lainnya dikuburkan. Dan ini yang kalimat berikutnya, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Perjanjian baru jelas menyajikan bahwa waktu Yesus mati, dia mati di antara dua penjahat. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dari Yesaya 53 ini. Ayat yang ke-10 bagian A. Tetapi Tuhan berkehendak
meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Maka nanti kita akan lihat di dalam perjanjian baru bagaimana kematian Yesus itu ternyata memang dia sudah ketahui. Dia sudah ketahui bahwa dia akan mati. Dan Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Segala kesakitan, segala penderitaan itu ditanggung oleh Yesus demi menyelamatkan manusia. Ya, ayat-ayat ini ada di dalam Yesaya 53, Bapak Ibu Saudara, dan itu semua merujuk kepada penyaliban Yesus. Tentu kita sebagai orang yang percaya mungkin sudah pernah membaca ayat ini, dan itu semua menunjukkan kepada kita bahwa kematian Yesus itu bukanlah peristiwa yang begitu saja terjadi, tetapi kita lihat bagaimana Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Selanjutnya di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Hanya Yesus kan tidak ada yang mengambil nyawaku, tetapi aku yang menyerahkan. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus disalib, disamaratakan, disejajarkan dengan pemberontak-pemberontak. Dia dianggap penjahat. Dia menanggung dosa banyak orang, dan dia juga berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita tahu waktu Yesus mati, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, salah satu penjahat kata bahwa ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia berdoa bagi pemberontak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari catatan Yesaya 53 ini, ayat 5 tadi, kemudian ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-12, menurut saya, semua ini digenapi tepat di dalam peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Dia diam ketika dituduh, ya diam ketika ditangkap. Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Dia ditikam. Yesus dikubur seperti orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Allah. Kemudian dia disalib karena dianggap sebagai pemberontak. Nah, Yesaya ini menuliskan nubuatan itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jauh sekali ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah menubuatkan. Nah, saya percaya bahwa peristiwa penyaliban itu tidak mungkin terjadi kebetulan. Pasti ini adalah rencana Allah. Ini adalah rencana ilahi. Nah, satu bagian lagi saya ambil dari perjanjian lama, misalnya di dalam Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, ini berkorelasi dengan ayat yang satu ayat di dalam Yesaya tadi bahwa dia akan ditikam. Nah, ayat ini digenapi ketika Yesus ditusuk dengan tombak di lambungnya. Yohanes 19 ayat 34-37. Darah dan air keluar, tanda kematian yang nyata. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus benar-benar mati karena waktu itu ditikam keluar darah dan air. Lagi-lagi, nubuatan itu terpenuhi Bapak Ibu Saudara dengan sempurna. Penuhi dengan sempurna. Nah, bagaimana catatan-catatan di dalam perjanjian baru? Kalau tadi catatan dari perjanjian lama, sekarang kita lihat catatan di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kita akan melihat bahwa Yesus sendiri sadar betul, Yesus sendiri tahu betul tentang semua penderitaan yang akan datang itu, yang akan dialami. Tetapi ia tidak lari. Ia tidak lari. Kalau kita perhatikan di dalam catatan-catatan Injil, bahkan jauh sebelum dia ditangkap, sebelum disalibkan, jauh sebelum dia mati, Yesus itu sudah memberitakan beberapa tahap tentang penderitaannya. Pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan ketiga. Artinya, dia tahu betul bahwa dia akan mengalami penderitaan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Markus 10 ayat 45. Misalnya Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan
untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sadar betul bahwa tujuan kedatangannya ke dalam dunia adalah melayani. Yang kedua, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa. Sebagai tebusan bagi saya dan saudara yang berdosa. Satu lagi dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan sama-sama. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus mati itu karena menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak diambil. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu, yang akan dialami itu, tetapi dia tidak lari. Namun Yesus menyerahkan diri dengan rela. Ini penting sekali ya. Dia menyerahkan diri dengan rela. Dia tahu bahwa penderitaan yang akan dialami itu sangat berat. Dan dia juga tahu bahwa penderitaan yang akan dialami itu akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bagi saya dan saudara. Nah, bagian selanjutnya adalah iblis itu memang terlibat. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam keterlibatan iblis itu, Allah yang menentukan akhirnya. Dalam keterlibatan iblis itu, Allah yang menentukan akhirnya. Jadi saya setuju bahwa iblis itu benar terlibat di dalam kematian Yesus. Dari dia menggoda, kemudian dia menipu, dia menggerakkan hati Yudas. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yudas itu dipakai oleh iblis karena kekecewaannya. Dia berharap bahwa Yesus akan menjadi raja dunia, raja orang Israel yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, tapi ternyata tidak. Karena kekecewaan itulah maka dia dipakai oleh iblis. Nah, kita harus mengakui bahwa Alkitab juga tidak menutup fakta bahwa iblis itu aktif dalam peristiwa penyaliban Yesus itu. Misalnya di dalam Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3 mencatat bahwa iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes 13 ayat 2 menyebut bahwa iblis telah menaruh niat di hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tadi saya katakan karena berawal dari kekecewaan Yudas kepada Yesus itu. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa di balik konspirasi manusia, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin politik, dan rakyat yang menolak Yesus, mereka memiliki dorongan yang jahat yang berasal dari iblis. Saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Iblis yang menaruh konspirasi dalam kelompok manusia ini, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin politik, rakyat yang menolak Yesus, akhirnya mereka memiliki dorongan yang jahat untuk berusaha membunuh Yesus. Dan itu catatan Alkitab berkata seperti itu bahwa beberapa kali orang ingin membunuh Yesus. Iblis memang berusaha untuk menghancurkan Sang Mesias. Ia ingin menghentikan misi Kristus. Ya, ini penting. Jadi keterlibatan iblis di dalam penyaliban Yesus sebenarnya dia ingin menghancurkan misi Yesus. Dia ingin menghancurkan misi Kristus supaya dia tidak bisa menebus dunia. Tapi disinilah misteri teologi salib itu. Kenapa? Karena rencana Allah itu tidak dibatalkan oleh rencana iblis. Justru sebaliknya, rencana Allah tergenapi melalui rencana iblis. Kenapa begitu? Karena iblis itu tidak maha tahu. Dia tidak tahu tentang rencana Allah yang jauh sebelumnya sudah menentukan Yesus yang akan menggantikan manusia. Dia akan berkorban sebagai anak domba sejati yang akan menggantikan orang berdosa. Nah, iblis tidak tahu itu. Ini yang dalam istilah teologi disebut the concurrent will of God. Apa itu the concurrent will of God? Adalah kehendak Tuhan yang berjalan bersamaan dengan kehendak bebas manusia. Ini adalah sebuah konsep teologis yang menggambarkan bagaimana kehendak Tuhan dan kehendak bebas manusia dapat hidup berdampingan tetapi tidak bertentangan. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa ada kehendak Allah dan ada kehendak iblis dan juga di dalamnya ada rencana-rencana orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh politik waktu itu yang berencana untuk membunuh Yesus. Nah, semua kehendak ini berjalan bersamaan dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti di dalam dua tindakan, ada tindakan baik dan tindakan yang jahat itu terjadi bersama-sama. Tetapi Tuhan pakai itu untuk
mendatangkan kebaikan. Misalnya kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memakai rencana-rencana jahat manusia, tapi dipakai oleh Allah sebagai tujuan kebaikan. Nah, itu yang disebut the concurrent will of God. Misalnya di dalam kisah Yusuf. Yusuf itu kan dikhianati sama saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dijual. Tapi akhirnya Yusuf bisa menyadari bahwa kalian, mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah sudah merencanakan ini semua demi kebaikan kita, demi kebaikan bangsa kita. Yang kedua, di dalam kisahnya Ayub. Sepertinya kan iblis menang di dalam kisah Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Mulai dari hartanya habis, anaknya mati semua, kena penyakit yang luar biasa. Dia akhirnya ditinggalin sama istrinya, ditinggalin sama sahabat-sahabatnya. Itu kan sepertinya menyakitkan semua ya, karena pekerjaan iblis. Tapi di balik itu semua Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan kehendak Allah yang bekerja bersamaan dengan tindakan jahat manusia. Tapi di dalam rencana jahat manusia itu, Allah lah yang menentukan akhirnya. Jadi Allah itu tidak menjadi penyebab kejahatan, tetapi ia mengizinkan dan mengarahkan kejahatan untuk menggenapi maksud penebusannya. Ini balik ke konteks pembicaraan kita ya, dalam kematian Yesus. Jadi Allah memang tidak menjadi penyebab kejahatan di situ, tetapi dia mengizinkan dan mengarahkan kejahatan untuk menggenapi maksud penebusan. Nah, saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa iblis itu tidak mengalahkan Allah. Ia hanya sedang menjadi alat untuk menggenapi rencana Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab sekiranya penguasa-penguasa dunia ini mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Jadi penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin politik itu tidak mengenal Yesus, hanya mereka menyalibkan. Nah, iblis pikir bahwa ia menang ketika Yesus mati. Namun 3 hari kemudian setelah Yesus mati, dikuburkan, kuburnya kosong. Itu membuktikan bahwa kematian Yesus bukan akhir. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi justru kematian Yesus di atas kayu salib itulah iblis dikalahkan. Kematian Yesus di atas kayu salib, iblis dikalahkan. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal bahwa justru itulah ketidaktahuan iblis. Dia tidak tahu tentang rencana Allah sebelumnya. Dia berusaha untuk halangi misi Kristus supaya dia tidak menjadi penebus bagi umat manusia. Tapi justru sebaliknya, kematian Yesus di atas kayu salib itulah manusia diselamatkan dan iblis dikalahkan. Maka dari awal sampai akhir, menurut saya salib adalah rencana kekal Allah. Salib itu adalah rencana kekal Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Anak domba yang telah disembeli sejak dunia dijadikan. Dan di dalam catatan-catatan Alkitab bahwa memang Yesus itu sudah dipersiapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan, Yesus sudah dipersiapkan. Ini yang menjadi catatan penting buat kita. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa salib bukanlah ide darurat, bukan plan B, bukan rencana cadangan. Tetapi salib adalah inti dari rencana Allah sejak awal untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari beberapa data-data yang saya sampaikan, dari perjanjian lama, nubuatan-nubuatan, dan juga catatan-catatan perjanjian baru, sebenarnya masih banyak sekali ayat yang kita bisa bahas. Tetapi saya mau mengakhiri ini bahwa salib itu adalah bukti kasih dan kemenangan Allah. Ketika orang melihat salib, mereka melihat penderitaan. Tetapi bagi Allah, salib itu adalah penyelamatan. Di salib itulah
Yesus menanggung dosa kita. Dia membayar lunas semuanya. Makanya ketika dia disalibkan, belum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Pembayaran dosa. Pembayaran utang dosa saya dan saudara dilunasi oleh kematiannya. Di salib itulah kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Kasih dan keadilan Allah bertemu, berjumpa. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudara, penyaliban itu merupakan bukti kasih Allah kepada saya dan saudara, kepada manusia. Dia mau merelakan dirinya disiksa, dianiaya, disalibkan, bahkan mati. Relakan tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Dalam kemanusiaannya dia mau mati kepada kita. Mati bagi kita. Tapi di satu sisi kematian Yesus di atas kayu salib itu memenuhi keadilan Allah. Karena tidak ada korban yang bisa menghapus dosa manusia kecuali anak domba Allah. Anak domba yang sejati yang bisa menggantikan saya dan saudara. Maka salib itu adalah bukti kasih dan keadilan Allah yang saling bertemu. Di salib, rencana Allah digenapi dengan sempurna. Nah, ini yang tadi saya katakan, iblis tidak tahu rencana Allah. Padahal di salib itulah rencana Allah digenapi dengan sempurna. Dan ketika kubur kosong, seluruh dunia tahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Nah, saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa salib itu adalah rencana Allah. Tetapi kita tidak bisa menutupi fakta bahwa iblis pun aktif di dalamnya. Cuman dua rencana ini berbeda. Rencana Allah adalah melalui kematian Yesus di atas kayu salib yang sudah dipersiapkan jauh sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum Yesus lahir, Allah sudah mempersiapkan itu. Nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama begitu kuat memberikan kita keterangan bahwa Allah sudah mempersiapkan itu. Rencana Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi di sisi lain, iblis itu merencanakan supaya Yesus mati dan misinya tidak terlaksana. Jadi dua rencana ini saling bertemu, tapi rencananya berbeda. Yang satu ingin menyelamatkan, yang satu ingin menggagalkan. Jadi dua rencana ketemu di dalamnya yang disebut concurrent will of God. Dan Tuhan pakai rencana iblis itu untuk rencana penyelamatan. Yang iblis tidak tahu bahwa itu akan mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya padanya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah rencana Allah sejak semula. Tetapi iblis ikut aktif di dalamnya. Tujuannya membinasakan Yesus supaya keselamatan tidak terjadi. Tapi iblis tidak maha tahu. Dia tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Maka rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.